Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini, siang ini kita masih diberi kesempatan bersama-sama untuk mengambil kebaikan-kebaikan ya. Pertama tentu saja karena ini bulan Ramadan ya, kebaikan pahala puasa kita. Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan ibadah puasa tidak sekedar ibadah sunnah, tapi Allah tetapkan wajib. Ya Bu ya. Kira-kira kenapa Allah tetapkan wajib ketika Ramadan? Ya, atau kenapa Allah tetapkan puasa itu sebagai ibadah wajib di dalam bulan Ramadan? Karena saking sayangnya Allah kepada kita hambanya Bu ya, bukan malah justru piye toyo kok dadak anggo wajib. Poso itu kan gak enak ya Bu. Apa yang ngomong, ada yang ngomong nek poso itu enak Bu. Puasa enak. Tenane lho Bu. Tenane kemayu. Kalau jenengan ditarik dan tidak ada perintah dari Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, kira-kira seneng poso napa mboten? Mboten. Termasuk sing ngomong ya enggak. Ya, kenapa? Karena puasa itu kan bukankah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sementara makan dan minum itu menjadi kebutuhan hidup kita. Ya, ini kenapa kok jadi nikmat? Karena iman, ya kan? Ya, Allah wajibkan kita puasa di bulan Ramadan. Kemudian karena iman kita, kemudian kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan. Coba jenengan kalau tidak ada niat puasa, kira-kira yang ini niki piye coba perut? Rintir-rintir, keroncongan. Karena apa? Tidak didasari ya keimanan. Ya. Maka ya, alhamdulillah dengan keimanan Allah kemudian mudahkan kita, bahkan memberikan rasa senang kepada kita meskipun dalam kondisi tidak makan dan tidak minum. Oleh karena itu, ini sebuah nikmat, dan kalau ini kita bisa lakukan, tentu saja tidak hanya yang kita dapatkan kesenangan dunia, tapi yang kita pikirkan dan kita harapkan kesenangan nanti di akhirat. Ya, bukankah ya di dalam hadis qudsinya Allah sampaikan di sini qala ya Rasulullah, dari Abu Hurairah dulu. Hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ya
Qala Allahu azza wa jal. Berarti ada tingkatan. Jadi dari Allah diterima Rasulullah, diterima Abu Hurairah. Ya, berarti hadisnya qudsi. Kenapa? Karena asalnya adalah firman Allah. Tapi kalau jenengan nanti mencari di Al-Qur'an orang ini. Karena apa? Ada firman-firman Allah yang tidak dibukukan di dalam Al-Quran. Ya, masuk ke dalam hadis, namanya hadis qudsi. Terus redaksinya dibuat oleh Rasulullah. Apa hadis qudsi itu bunyinya? Kullu amali ibni Adam lahu. Seluruh pahala amal anak Adam itu miliknya. Jadi milik yang berbuat, milik yang mengamalkan, ya, milik yang mengerjakan, ya. Illa siyam, kecuali puasa. Loh kok puasa malah orang gaji pahala kukit priye? Ya. Kenapa? Karena tadi istimewanya puasa, kata Allah, fa innahu li, puasa itu milikku. Ya, kenapa milikku? Karena Allah tahu jenengan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan pasangan. Ini kira-kira karena siapa? Karena Allah. Dia tidak makannya karena aku. Dia tidak minumnya karena aku, dan tidak menikmati syahwatnya pun karena aku. Maka aku yang ana adzibi, yang akan membalasnya langsung. Ini luar biasanya puasa. Maka ibu-ibu kalau berpuasa harus betul-betul disadari dan diketahui ilmunya. Supaya apa? Puasa kita betul-betul menuai kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan puasa hanya ngertinya poso ki ora maem, ora ngombe, ora jima. Wis kumpul kuican. Tapi ini enggak dijaga. Esok-esok wis gawil. Gawil ngerti. Nasu-nasu. Wabe dinesoni, bah jenengan puasa, puasa toh, rumongsone, lo malah kencang kayak gitu. Kemudian apa? Dia berbohong, ya. Kemudian dia gibah, ya. Kemudian ya menggunjing, kemudian memaki. Nah ini kira-kira posone pripun Bu? Puasanya sah. Ya puasanya sah Bu. Nek jenengan sampai maghrib bisa tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan, puasanya sah. Tapi pahala puasa tidak dapatkan. Sementara yang kita inginkan paling pokok apa Bu? Iya, pahala puasa. Karena inilah nanti yang akan menyelamatkan kita. Maka ibu-ibu, ya, kalau puasa wala rofas wala yasrof, ya, tidak boleh rofas dan tidak boleh nesu-nesu. Ya, jenengan kan digoda putune, Mbah, jaluk duit Mbah. Terus pokoknya aku jaluk duit, malah orang dikei duitnya malah dinesoni. Nah ini dalam kondisi puasa jangan dilakukan, ya, dinasehati saja, ya. Karo pakai seling suruh, ini yang sering kali loh Bu. Soalnya apa? Semakin tambah tua itu tidak semakin hilang loh seling suruh, malah semakin menjadi. Makanya apa? Si bapak ini ya malah tambah kayak cacili. Iya kan? Iya. Ya, janjane ibu ya dipandang Pak ya kayak cacili podo wae. Iya. Jadi ini sering
hati-hati, ya hati-hati yang masih punya pasangan. Seringkali mau nih ngobrol api-api jadi padu. Iya jadi padu, cucu. Ya, karena memang itulah ya. Kalau sudah semakin tua, itu semua dari si suami ya pengen dimengerti, si istri ya pengen dimengerti. Lah nek kabeh pengen dimengerti, sapa sing mengertiin? Kan begitu ya. Maka ini hati-hati ya. Oleh karena tadi ini puasa itu istimewa. Kata Allah milikku. Kenapa kok ya sampai di dalam hadis qudsi dikatakan puasa itu bukan milik orang yang puasa, tapi milikku, kata Allah. Para ulama ya memberikan arti kalimat ini yang pertama, karena ibadah-ibadah yang lain selain puasa pahalanya bisa menembus ya kedoliman yang pernah kita lakukan di dunia. Ya, apa itu dolim? Ya, dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu dolim. Harusnya nek jenengan diolok-olok orang, disakiti orang, ya. Kalau pengen tidak berbuat dolim harus apa, Bu? Sabar. Sabar. Pada tempatnya kalau sabar ini. Tapi apa yang terjadi? Lah kowe kok esuk-esuk ngonek-ngonek ke aku. Ketemu bilang perkara. Aku ora salah mbok onek-onek ke mangsamu. Cincin malah ya. Aku apa ora iso balas. Nah ini namanya dolim. Bisa jadi ya, ini sering kali kita lakukan ya. Kemudian yang paling sering dan tidak terasa dosa kebatinan, Bu. Dendam. Bukan dendam, ya itu batin. Ya kalau dendam jelas itu ya penyakit hati. Dosa kebatinan. Enek wong kira-kira sing ora cocok karo awake dhewe di batin. Piye to yo lambene abang. Lah kok kudunge kuku ijo. Batin lho ya. Apa ya setopan. Ya. Nah itu. Kira-kira batin mata pripun, Bu? Hanya batin loh. Ya. Iya, makanya segera kita hapus tuh nokta yang ada di dalam hati kita ketika kita batin. Dengan apa? Dengan istighfar. Ya, istighfar. Ya. Kalau ini tidak kemudian diikuti istighfar dan kita merasa benar, ya jadinya nilainya dosa. Ya, dolim. Nah ini nanti ya yang dipakai itu pahala-pahala ibadah yang lain, tidak puasa, pahala puasa tidak bisa untuk nebus lagi. Karena nanti sebelum kaki melangkahkan ke surga, itu Allah tahan dulu ya si fulana ini, si hamba ini. Untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan sesama manusia. Di antaranya kedoliman tadi, ya. Pernah nesu-nesu, pernah nyakiti, pernah merasani yo jenengan piro wae sing dirasani. Ya, antek lali orang pernah ngitumi toh. Nah, iya. Enggak ada loh orang ngrasani ngitumi sing dirasani. Karena apa? Yang ngrasani itu merasa benar. Akhirnya apa? Dia lupa siapa saja yang dirasani. Nah ini nanti ketika tadi di akhirat harusnya kita sudah bisa masuk surga karena kita sudah bisa melewati sirat, tapi ditahan di situ. Berhenti dulu. Kenapa? Karena ya dosa antar manusia belum terselesaikan. Di situ yang dirasani datang, yang dione-oneke datang, yang dibatin do teko. Karena apa? Dibatin lebih banyak lagi. Kumpul nagih. Wahai Allah, ini dulu pernah ngerasani
undangnya yang rasani. Ditanya, benar kamu ngerasani? Enggih. Orang ini terus boten. Ya Allah, boten kula niku boten rasa. Ya. Ya boten rasa ning ngomong bisa tenane. Kuwi padha. Karena orang ngrasani itu mukadimannya aku orang ngrasani lho ya. Ya aku orang ngrasani lho ya. Ngomong apa adanya. Padahal bilah ngrasani ya. Jadi ya padha wae. Nah terus akhirnya apa? Akhirnya sesuai kadar dosanya. Ya, berapa ngerasaninya? Artinya berapa besar dosa ngerasaninya? Karena orang ngerasani itu beda-beda loh, Bu. Ada sing citik, terus kelingan mandek. Ya. Enek sing waduh iki wis kebacut, sisan wae. Nek meneng malah orang rampung jadi dirampung sih. Berarti kan lebih besar dosanya. Nah ini akhirnya apa? Itu tadi ya sebesar ya dosa ngerasani itu, kemudian pahala dari orang yang ngerasani ini diambil diberikan kepada orang yang dirasani. Maka kan ya kalau jenengan mendengar ya ada teman yang ngabari, Mbak, kowe ngerti ora wingi kae aku kan lungguh karo ya Bujoko ki ngrasani jenengan. Lah terus ini rumangsa. Ya, ya. Rumangsa apa perlunya Bujoko ngrasani aku? Ngrasani apa? Oh, terus langsung gitu. Rumangsane apa? Keperesik dhewe. Nah, dan biasanya ini yang menyampaikan itu ada tambahan, Bu. Benapa gayeng dipunggoni. Nah kalau kayak gitu, ini tidak dapat nanti di akhirat. Tapi kalau tadi ya Bujoko ini ibu yang dirasani oleh Bujoko tadi itu wis benar ya, aku nanggung pahala. Ini nanti ya. Makanya tadi ya pahala-pahala itu jangan sampai jenengan rusak. Karena apa Rasulullah sampaikan nanti di akhir zaman. Bukan di akhir zaman, di akhirat nanti. Banyak umatku yang datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala sodako, dengan membawa pahala birrul walidain, dan dengan membawa pahala kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi ternyata ketika dihadapkan dengan saudara-saudaranya yang dia juga dolimi, dia bangkrut, Mbak. Tidak hanya habis pahalanya, tapi dosa orang yang didolimi ini diberikan kepada ya si fulan tadi. Maka ibu-ibu hati-hati, karena ibu-ibu itu termasuk saya. Dan kita itu disetting oleh Allah. Fitnah terbesarnya ada pada lisan, lidah kita. Dan itu pekerjaan lisan kan, Bu? Berbohong pekerjaan siapa? Lisan. Onek-onek ke lisan. Riba lisan. Menyakiti lisan. Iya. Jadi hati-hati. Ya hati-hati. Nah kemudian pahala puasanya di mana? Nah ini dia sedih banget, udah selangkah lagi loh. Padahal dari hisab, dari mizan, pembagian buku sampai ke melewati sirat dia sudah selamat. Tinggal selangkah lagi ternyata bangkrut. Sedih banget. Nah tiba-tiba Allah datang dengan membawa apa? Pahala puasa. Dan pahala puasanya betul-betul puasanya dijaga. Nah ini tentu saja biasanya orang yang menjaga pahala puasa itu juga orang yang tidak gampang melakukan kedoliman. Karena apa? Dia berusaha untuk tidak melakukan itu ya. Nah kemudian tadi tidak usah sedih, ada pahala puasamu yang masih engkau titipkan kepadaku. Dan dengan pahala puasa itu ternyata
bisa terselamatkan dari api neraka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa puasa itu milik Allah? Karena ibadah-ibadah yang lain selain puasa itu kelipatan pahalanya Allah sampaikan. Ya, di surat Al-An'am disampaikan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Sementara di Al-Baqarah satu kebaikan bisa 100 sampai 700. Padahal 700 saja sudah baik banget gitu. Ya dengan ya tadi masukkan di depan berapa Bu? 5.000. Kalau ikhlas bisa jadi 5.000 kali 700. Ya, dengan itu DWD. Nah itu ya. Tapi pahala puasa Allah tidak sampaikan kelipatannya. Karena apa? Pahala puasa itu tidak ada hitungannya, ya. Nah, jadi kita upayakan puasa kita berkualitas supaya apa? Pahalanya sudah tanpa hitungan. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa pahala puasa itu istimewa? Karena ibadah puasa itu memiliki 3 kesabaran. Ya, pertama, kesabaran dalam ketaatan. Ya, ketika menjalani puasa, kita kan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan. Ini kan karena ketaatan kita kepada Allah. Dan itu harus sabar ya Bu. Ya, coba nih pulang nanti dari pengajian, jenengan sampai rumah, kan enaknya ngombe toh Bu. Delala di dalam lemari es di kulkas masih ada es kelapa muda, sisa buka ya kemarin. Nah ini ya, begitu buka, masya Allah ngawi-awi, warnane coklat. Soalnya mau nganggo gula Jawa. Sing warnane abang nganggo sirup marjan. Nah itu ngawi-awi. Ora enek wong iki, aku dhewe iki. Priye iki? Nah, itu kira-kira jenengan ambil napa boten? Boten. Kenapa enggak diambil? Karena puasa Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan. Karena taat kepada Allah. Orang lain bisa kita tipu, iya kan? Kita bisa bohongi, tapi Allah Maha melihat. Ya, kelihatannya kita sendirian, tapi yang kedua kan Allah, bersama Allah. Ya, makanya itu kesabaran luar biasa. Itu Allah nilai besar. Nah, kemudian kesabaran yang kedua kan tadi ada 3 kesabaran. Kesabaran untuk menahan diri tidak mendurhakai Allah. Kalau tadi kesabaran yang urusannya dengan dohir, makan minum. Kalau yang kedua ini urusannya dengan hati batin. Ya, tidak hanya makan minum yang kita tahan, tapi juga tadi bergunjing, berkata kotor, marah-marah, bohong. Ini nggak boleh loh bohong, meskipun bohong karo putune loh. Kene. Ya, tolong ya, tukokno yang ti berambang. Ya, ya, pas buka tak keizin. Ya, ini senang banget putune. Mana yang ti, tak belikan. Diberikan berambang. Ya, dia masak, jadi masakan. Tapi begitu buka, si anak lagi, karena apa? Anak kecil tuh ingat kalau dijanjeni, ya. Yang di mana uangnya? Tadinya katanya mau dibeli uang. Duit apa? Orang ini duitnya teh nganggo tuku masak. Nganggo masak. Nah itu, lah kowe ya melu mak ento. Itu bohong. Dan itu sama ya kedudukannya ketika kita lakukan kepada orang dewasa. Maka jangan pernah bohongi anak.
Ya. Ayo dek belajar dek, kok tak toko ke es krim. Serampung belajar semangat. Es krim ini kalau saya dek kan watuk, jadi malah ngono loh. Ini nggak boleh, ya jangan berbohong. Ya. Kemudian kesabaran yang ketiga adalah ya kesabaran menerima takdir. Ya. Takdirnya orang tidak makan apa bu? Lapar. Takdirnya nggak minum, ya haus. Nah ini kan pasti kita ya rasakan ini ya lapar dan haus. Tapi kita tetap sabar sampai ngenteni maghrib. Makanya ya kata Allah orang puasa memiliki dua kebahagiaan. Pertama kegembiraan saat berbuka. Ya, apa ini Bu sejarah ya menulis bahwasanya ya ketika waktu berbuka ya orang yang berpuasa itu bersengut. Apa ini? Gak ada, yang ada adalah senang. Gak ada Bu. Iya yo begitu adzan maghrib. Kok wis maghrib toh? Boang kosek, nah orang ini ya. Yang ada sebelum maghrib sudah duduk di depan meja makan. Begitu dul maghrib, wah senang nih. Ya, dan ini semua, nah, inilah kegembiraan. Tapi tadi kegembiraan ini belum sebanding. Ketika apa diberi kegembiraan yang kedua apa ketika bertemu Allah. Wah ini kegembiraan luar biasa. Maka yang kita utamakan adalah kegembiraan yang kedua. Yang pertama ini bonus saja Bu, karena sudah pasti orang puasa itu kalau maghrib sudah tidak puasa lagi, itu sudah pasti ya. Tapi kegembiraan yang kedua ini belum pasti. Maka yang harus ya kita penke justru kegembiraan yang kedua. Ketika bertemu Allah, kita harus dapatkan pahala puasa kita. Dengan catatan tadi, bersabar yang paling pokok adalah kesabaran yang kedua. Bersabar menahan untuk tidak mendurhakai Allah. Supaya apa? Supaya pahalanya sempurna. Ya, itu ibu-ibu ya tentang puasa. Sekarang kita masuk ke fikih kita. Monggo dibuka halaman 256 yang ada bukunya. Beberapa hukum sholat jamaah. Nah ini ketika bulan Ramadan, ibu-ibu hampir seluruhnya melakukan ibadah sholat isya dan sholat taraweh di masjid berjamaah. Maka kalau jenengan berjamaah harus patuh dengan aturan. Jangan sak geleme dhewe ya, terutama sing tuwa. Ya, soalnya kadang-kadang ngatur orang tua itu lebih sulit daripada ngatur orang yang masih muda. Rumangsa dekne wis tuwa kok diatur oleh si nom. Kadang-kadang ada rasa seperti itu. Padahal kita kembalikan ini nasihatnya sesuai aturan Islam apa enggak. Kalau sesuai aturan Allah, berarti jangan dilihat orang yang menasehati, tapi dilihat apa nasihatnya, ya. Ya. Apa ya? Jadi undur, ya. Undur makola wala tandur mankola. Perhatikan, ya. Apa yang dia katakan, jangan perhatikan siapa yang mengatakan. Itu ya dalilnya di situ ya. Maka kalau kita mau sholat berjamaah, pertama hukumnya disunahkan meluruskan shaf dan menutup bagian yang kosong. Dan ini sunahnya ditekankan. Bahkan ini ada yang mengatakan wajib.
Ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah, kita upayakan softnya lurus dan rapat. Sementara ya, kalau rapat kan bisa jadi orang lain ikut nginjak sajadah kita, ya kan? Kalau jenengan bawa sajadah dan sajadahnya lebar, ya, ini jangan kemudian dinggoni dewe. Gila sajadahku, itu oleh-oleh loh, ke Madinah. Padahal onggo banget. Itu boleh dipakai ketika sholat sendiri di rumah, ya. Tapi kalau berjamaah, itu jangan kemudian sajadahnya lebar dipakai sendiri. Ya temennya suruh ikut, ya geser. Ya. Kalau nggak dilipat, betul. Ya kalau nggak dilipat, atau di masjid sudah ada karpet yang gambar sajadah, itu juga terlalu lebar loh. Iya. Nah itu kan mana gambarnya loh, itu wis moyo-moyo dikei sajadah kayak ini. Ya berarti siji-siji. Walah nek siji-siji ya jarang nanti. Ya kelihatan ada longgar di situ. Tidak harus. Ya. Yang namanya sajadah itu sejatinya tidak ada keharusan. Jenengan tanpa sajadah sholat di lantai nggak masalah. Yang penting itu syaratnya suci dari najis ya tempatnya, bukan bawa sajadah. Jadi ibu-ibu, ini pelajaran buat kita ya semua. Kalau kita memang mau berjamaah dan pengen bawa sajadah, upayakan sajadahnya yang ya tidak terlalu lebar, ya. Secukupnya saja. Bila perlu sajadah muka saja, itu jauh lebih aman, ya kan? Toh yang nanti akan kita cium ya tempat sujud itu kan pas muka, ya. Yang lainnya kan kita injek, ya. Makanya pakai sajadah muka saja, ya. Masjidnya juga sudah bagus-bagus saja, karpetnya, ya. Sudah ada karpet ditambahi sajadah. Benangku Pak Bu Yeni soalnya dengkulku bermasalah. Nah, kadang-kadang begitu ya. Ya kalau orang udah usia, kan lutut ini juga ya agak sakit ketika keras. Silahkan, tapi jangan kemudian merusak aturan sholat jamaah. Ya. Nah, kemudian diantaranya lagi ya, yang tidak boleh memutus shaf itu bukan hanya renggangnya shaf, tapi juga kalau bawa anak kecil. Nah, ya, bawa anak kecil, bawa cucunya, ini ngambilnya di paling belakang atau paling pinggir? Iya, paling pinggir atau paling belakang. Jangan kemudian anaknya dimasukkan ke shaf sholat, Bu. Anakku ini putuku bawa sajadah ben, iki anteng. Tapi ketika dia ikut sholat dia belum balik. Ini kan berarti kan memutus shaf. Iya, memutus shaf. Jadi jangan kemudian dijejerke karo bae karo bue. Harus di belakang, makanya di belakang supaya dia duduknya di belakang ibunya, ya. Tidak ada shaf di situ. Atau ibunya paling pinggir. Anaknya ditaruh di pinggir ibunya, kan enggak memutus shaf. Ya. Ya jadi jangan asal, ya jangan asal. Sebab Rasulullah mengajarkan, ya, shaf itu pertama shaf laki-laki. Kemudian berikutnya shaf anak laki-laki. Bukan kemudian shaf laki-laki ada putune, ada bapake, kan begitu kan? Ya. Itu berarti campur dong anak-anaknya. Karena apa? Ada aturan tidak boleh memutus shaf. Ya. Ibu-ibu juga, ya, ini di apa ya? Dibiasakan. Jangan ketika sholat berjamaah itu nyari tempat sing cedak cagak. Nah, ini seringkali begitu. Ya, sejatinya yang paling utama itu jangan nyari yang ada cagaknya. Nah, ya. Kalau tembok nggak masalah di belakang ya. Kalau cagak ini tiang itu kan itu memisahkan shaf. Ya, itu untuk mereka yang mungkin darurat saja. Ya, kita yang ngerti jangan milih yang kira-kira tanpa putus
putus. Iya, barisannya tanpa putus itu lebih utama. Tapi kalau aku iso leye-leye, lah ya wis monggo. Ya tinggal milih yang utama jamaah atau keutamaan jamaah atau ya tadi ya kehilangan keutamaan meskipun tidak sampai kepada ya gugurnya sholat jamaah, cuma kan kehilangan keutamaan ya, jadi seperti itu. Nah kemudian di sini dikatakan meluruskan shaf, menutup celah ini disunahkan baik ketika engkau mengerjakan sholat berjamaah dengan para wanita maupun engkau mengerjakan sholat berjamaah bersama kaum wanita di belakang kaum pria. Karena Nabi bersabda, luruskan shaf kalian, karena lurusnya shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Nah, kemudian dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, luruskan shaf, sejajarkan antara pundak dengan pundak. Ya, artinya nempel pundak kita dengan pundak teman kita sejajar. Ya, kemudian tutuplah celah yang ada, lemah lembutlah kepada tangan-tangan saudara kalian. Jangan kalian tinggalkan bagian kosong untuk setan. Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya. Dan siapa saja yang memutus shaf, maka Allah pasti memutus dia. Ya. Nah, menyambung dan memutus ini maksudnya memutus apa? Menyambung dengan kebaikan dan memutus kebaikan. Karena tadi kesempurnaan sholat itu diawali dengan shaf yang baik. Karena itu ya, shafnya harus lurus dan rapat. Dan cara merapatkannya bisa dengan ya kaki, tapi bisa dengan pundak. Ya, nempelnya pundak itu berarti rapat. Nempelnya kaki, ya mata kaki ini juga bagian dari rapat. Ya. Nah, terus jangan kemudian ya ketika sholat di sampingnya orang yang berupaya untuk menutup celah shaf. Ya. Dengan cara apa? Boleh isikin. Nah, malah jengilnya juga. Itu gak boleh loh. Gak boleh kok, malah menyakiti. Ini dikatakan lemah lembutlah kepada saudara kalian. Ya. Kalau misalnya tadi ya kita tahu seperti itu, maka kita tidak usah balas ngomong tak balas tak enggak. Jangan ya. Sudah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah datang lebih awal. Kenapa? Agar dapat bertakbiratul ihram dengan imam. Karena kalau kita jamaah kemudian bisa takbiratul ihram bersama imam, ini keutamaannya tinggi. Keutamaan tinggi. Sampai-sampai loh, saking utamanya bisa takbir bersama imam itu siapa yang datang kemudian ya mendekati iqomah dan dia sholat tahiyatul masjid, ya maka ketika iqomah dikumandangkan batalkan sholat tahiyatul masjidnya, ya kan? Iya, tidak diteruskan karena ada hadis tidak ada sholat sunnah ketika iqomah dikumandangkan. Karena apa? Lebih utama ya bisa bertakbir dengan imam, ya takbiratul ihram. Jadi kalau baru 1 rakaat Bu sholat ya sholat tahiyatul masjidnya, jangan kemudian waduh sholat tahiyatul masjid sampai 1 rakaat langsung ada iqomah berkumandang terus apa? Oh dia ngebut alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladhdallin baru maliki yaumiddin saking bingungnya waladhdallin ngebut nggak boleh itu sholat apa bismatas nggak boleh sholat itu nggak boleh ngebut karena apa? Ada satu rukun yang namanya tumaninah. Kalau ini nggak didirikan, kalau ini nggak dilakukan, maka sholatnya batal. Wes
batalke wae. Ya, podo-podo ngebut ya. Ngebut juga nggak akan bisa takbiratul ihram bersama imam karena harus ada ruku, harus ada sujud, harus ada tahiyat kan. Ya, tetap aja ketinggalan takbiratul ihram. Lebih baik jenengan kemudian batalkan. Ya. Kalau di rumah boten. Nah, niki kan berjamaah. Nah, kalau di rumahnya berjamaah sama. Ya, berjamaah di rumah sendiri. Oh, kalau sendirian di boten, namanya sendirian sahih. Dan tidak ada sholat tahiyatul rumah. Adanya sholat tahiyatul masjid. Iya, kalau di rumah kan nggak ada sholat tahiyatul rumah. Apa? Ya enggak ada. Karena tidak ada sholat tahiyatul rumah. Ini sholatnya tahiyatul masjid. Iya. Ya kadang-kadang memang betul ya tarawih itu dilakukan di rumah. Tapi jenengan tidak usah tahiyatul rumah dulu. Adanya tahiyatul masjid penghormatan. Iya, sholat sunnah wudhu mungkin bisa, ya. Ya, diganti dengan sholat sunnah wudhu, betul. Ya. Nah, kemudian dalilnya apa? Dalilnya sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengerjakan sholat karena Allah selama 40 hari dengan berjamaah dan selalu mendapatkan takbir pertama, maka ditetapkan untuknya 2 kebebasan. Yang pertama, kebebasan dari api neraka. Dan yang kedua, kebebasan dari kemunafikan. Dan ini tentu saja ditekankan untuk bapak-bapak, laki-laki. Nah, kalau ibu-ibu gimana? Ibu-ibu itu jangankan sholat sunnah, sholat fardu saja yang terbaik dilakukan di rumah. Jadi jenengan kalau sholat tarawih, bagus mana Bu Yeni? Tarawih di masjid, apa tarawih sendiri di rumah? Ya kalau merujuk hadis tadi, tetap bagus di rumah. Ya. Siarnya biar bapak-bapak. Ya. Monggur, kenapa kok jadi sekarang modelnya malah si meregem malah ibu-ibu? Iya, banyak ibu-ibu. Karena ibu-ibunya do ganjen. Iya, ini sudah diatur oleh Rasulullah loh. Salat terbaik wanita itu di rumahnya. Dan tempat terbaik di rumahnya adalah yang paling tersembunyi. Itu. Ya. Udah, wes sembuh karena apa? Wes karepe kono ya. Yang paling jelas itu ya, sholat berjamaah. Ibu-ibu itu pokok sregep mergane ora kudu mikir. Pasrah bokokan karo imam. Nek sholat tarawih dhewe jenengan mikir apa ya munggur trikul dadi 11 rakaat trikul kabeh. Kan begitu. Iya nggak mikir. Kita cuma menang, ngrungokke imam. Ya. Terus orang wedine kemudian lupa juga. Nah kalau begitu gimana Bu Yeni? Ya monggo. Karena tidak ada larangan juga, ya kan? Tapi kalau pengen yang terbaik adalah di rumah. Karena dengan di rumah kita itu berupaya untuk memicu, melecut kita belajar menghafal surat. Iya, ada kebaikan yang lebih lagi. Ya, bukan kemudian terus kita cuma ya hafal surat di juz amma mundur 10 sampai 15 surat aja wis kemayune orang jamaah. Padahal surat di juz amma itu ada lebih dari 30 loh. Ya, lebih dari 34
kalau tidak salah. Ya. Nah itu kalau sholatnya sendiri kan di rumah harus berupaya untuk ngapalin itu ya. Lalu ini kok jamaah ini masjidnya orang ini uang. Karena tadi bapak-bapaknya malah ngalah saiki. Terus aku tak sholat di rumah wae lah. Mergane apa? Ibu emang slow. Kadang-kadang begitu. Ya, kan tadi malah justru sing tadarusan sing akeh ibu-ibu. Sing sholat tarawih ibu-ibu. Engkau giliran mangan-mangan ya ibu-ibu sing itu. Sekarang itu malah ibu-ibu kabeh. Ya, bukan tidak boleh, tapi kita harus tahu mana nilai yang terbaik. Dan tadi ada rasa penasaran, masa aku kok munggur 15 apal surat pendek, masa aku kok munggur 15 bisa akeh loh, munggur 10 eneng munggur 5 loh bu, modalnya 5 apa kuwi kul bu, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbis falaq aja nggak mau dia, mubang jarene angin ina atoina wal asri Al-Kafirun nanti loh bu, tidak aja 5 mubeng boleh mbak, jenengan orang usah sing dawa-dawa, kulhu ki dawa bu, ina atoina juga dawa, apa Al-Baqarah min siji tok alif lam mim Allahu akbar. Rakaat kedua Ali Imran alif lam mim Allahu akbar. Insyaallah 15 menit rampung. Nah itu saku Yenisa Yasin ini nunggu sak huruf bu, nun, sod, qaf, bayang kabeh. Ya tentu saja beda nilainya. Boleh, nek arep prakteknya monggo. Saya sholatnya. Jadi seperti itu. Nah kemudian ya di sini dikatakan ya, yang ketiganya wajib mengikuti imam, wajib mengikuti imam, tidak boleh membersamai apalagi mendahului, harus mengikuti. Berarti kalau mengikuti itu setelah imam baru kita ya melakukan apa yang imam lakukan, bukan membersamai imam. Karena ada ya, apalagi mendahului, kowe ganti imamnya wae. Itu jangan loh ya. Karena apa? Kalau wajib berarti bisa jadi loh batal sholatnya. Ya, kalau kita sholat berjamaah imame ya, kemudian tadi mungkin agak sepuh ya. Orang yang sudah tua kan otomatis toh gerakannya tidak segesit orang muda, pelan-pelan ya. Apalagi dari sujud mau bangun ya, wis Allahu Akbar, perjalanan ini. Nah, lah iki wis ngadeg. Terus piye? Batal salatnya. Batal salatnya. Makanya ya, kalau memang kita sudah niat untuk sholat jamaah, maka kita harus sabar. Nunggu, biarkan imam selesai mengerjakan apa yang menjadi gerakan saat itu, baru kemudian kita mengikuti. Ya, gimana begini kalau misalnya, kalau tadi kan imamnya yang tua, ya sekarang makmumnya yang tua. Sementara imamnya karena tidak pernah tahu sholatnya ya di tempat yang tidak biasa, ngebut ya, keren-keren
karena kita sudah menjadikan dia imam. Ya, ikuti ya dengan iya caranya ya. Akhirnya bisa jadi kita juga terlambat, ya terlambat. Karena tadi dan tadi kalau mendapati jamaah seperti ini dengan imam seperti itu tidak ada tumaninanya, maka jenengan setelah salam mengulang sholatnya. Karena sejatinya sholat dengan imam seperti itu tidak sah, ya, karena tidak ada tumaninah. Jangan kemudian, wah ini kebenaran, aku lagi kesusu. Alhamdulillah, itu imam sing cepet, malah senang. Salah, ya salah. Karena tadi sholat itu harus ada tumaninah. Ya, jadi tidak boleh wajib mengikuti imam dan haram mendahulunya. Dalilnya dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya imam itu ada untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila dia bersujud, maka bersujudlah kalian. Apabila dia mengangkat tubuh, maka angkat tubuh kalian. Makanya ini kalau jenengan ya sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ini biasanya ada second sound, suara kedua. Karena apa? Saking gedenya masjid, dan untuk jaga nih supaya makmum tidak mendahului imam atau ya membersamai imam. Jadi kita mendengar second sound dulu, baru kemudian kita ikut bergerak. Ya. Jangan kemudian yang pertama kan imam, yang kedua kan ya tadi ya wakil ya, yang kemudian memberi suara yang kedua tadi. Ya. Kalau masjidnya besar juga boleh, ya mungkin di masjid agung gitu nggak ada second sound juga. Iya ada ya. Iya karena tadi ya takutnya nanti ya makmum membersamai atau mendahului imam. Itu salah satu cara supaya makmum tidak mendahului imam. Ya. Nah dari Anas bin Malik dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami sholat berjamaah pada suatu hari. Tatkala beliau menyelesaikan sholatnya, beliau menghadapkan wajah kepada kami. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Maka jangan kalian mendahului aku, baik dalam ruku, sujud ataupun berdiri atau beranjak setelah sholat. Jadi kalau bisa, ya jangan keluar masjid dulu sebelum imam keluar. Tapi si imam juga harus tahu makmumnya ini keperluannya macam-macam. Jadi jangan malah imamnya orang metu-metu. Ning kono malah ngobrol terus malah keturun. Gak bubar-bubar nanti sholatnya ya. Jadi kalau kita jadi imam upayakan jangan menyulitkan makmum ya, supaya semua dapat kebaikan. Nah kemudian yang keempat, tidak boleh terlambat dari imam terlalu lama. Nah ini, kalau tadi tidak boleh mendahului, sekarang terlambat. Ini biasa terjadi ketika sujud terakhir. Sementara imamnya cuma bacaan doa sujud saja. Nah makmumnya karena dia merasa solihah, diam. Ya. Terus ini kesempatan sujud terakhir untuk memperbanyak doa. Ya. Ini boleh Bu, bahkan dianjurkan. Di sujud-sujudmu perbanyak doa. Kenapa? Karena saat sujud adalah saat terbaik untuk memohon kepada Allah, sebab Allah sangat dekat dengan hambanya. Dan itu tidak harus sujud terakhir, setiap sujud. Hanya saja kalau dilakukan setiap sujud, insya Allah bangun lali rokaat piro. Ya, nek kesuwen kan begitu kita. Ya. Makanya seringkali di sujud terakhir dilakukan. Nah ini kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah jangan kemudian orang tani-tani. Barang tadi imamnya assalamualaikum
assalamualaikum dia baru bangun. Ini salah, keliru. Terlambatnya terlalu jauh, ya terlalu lama. Maka ibu-ibu harus paham ketika kita mau sholat berjamaah, kita harus juga melihat aturannya. Ini aturan sholat jamaah banyak banget tuh, sampai 15 ya. Jadi sampai nomor 4 dulu ya. Nah ini nomor 5 ya, sampai nomor 5 ben gampang. Apabila engkau mengerjakan sholat berjamaah, di belakang imam yang tata cara sholatnya berbeda dengan kita. Salah satu contohnya kita sholat subuh, sementara kita tidak terbiasa dengan doa kunut. Terus imamnya doa kunut. Nah, kita harus ikut ya. Kalaupun kita tidak ikut, kita jangan kemudian sujud sendiri. Gak boleh, nunggu. Makanya tadi ya. Kemudian imamnya ya melewati ayat sajdah. Imamnya sujud, kita juga harus ikut sujud. Ya. Jangan kemudian menopo ya. Kok maca surat kok langsung sujud. Nah ini karena kita tidak paham. Alhamdulillah tadi ada pelajaran taksim. Sudah sampai belum? Ayat sajdah belum. Ya. Nanti kalau sudah sampai ya, upayakan ketika kita baca Quran atau mendengar bacaan Al-Quran yang di situ melewati ayat sajdah, sujud Bu, karena apa? Ini kebaikannya luar biasa. Di dalam hadisnya dikatakan ya, anak Adam diperintahkan sujud, mereka langsung bersujud, maka untungnya surga. Tapi aku, kata setan ya, diperintahkan sujud, tapi aku tidak mau sujud, maka bagiku neraka. Dan jadi setan ini mudeng loh, jadi aku melabu neraka. Maka setan itu boleh konco, ya boleh konco. Ya, iya caranya supaya ya anak Adam juga ikut masuk neraka. Jadi kita harus tahu setan itu musuh yang nyata, Bu. Maka ya, kita memperlakukannya harus seperti musuh, jangan malah justru dikeloni. Ya, meloni setan. Di antaranya apa, Bu? Ini poso loh, setan gepeng. Ya, setan gepeng. Ya, ini dikeloni, digowo ning ngendi-endi. Ya, setan gepeng. Ini kalau bulan Ramadan seringkali menggerus pahala kebaikan. Ya, awake dhewe lebih cenderung kepada WA, Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Komen, Bu. Kelihatannya nggak ngomong tapi dosa. Ini jangan. Eman. Ya, waktu-waktu berlalu di bulan Ramadan itu upayakan ya kita manfaatkan untuk mengambil kebaikan dan mengambil pahala. Jangan sampai lewat tanpa pahala ya. Ini nasihat untuk diri saya dan ibu-ibu semua, karena hari ini memang fenomenanya ujian terbesar itu ada pada setan gepeng. Ya, iya. Jadi kan punya setan gepeng. Punya, Bu? Punya. Wah, alhamdulillah, Bu. Jenengan bersyukur banget ora iso. Karena kalau iso pengen nyekel, pengen duwe njaluk karo anake. Kan begitu? Ya. Jadi sekarang itu yang paling berbahagia malah justru yang tidak bisa HP loh. Tapi yang ketinggalan zaman gak tahu apa-apa. Loh, itu kan ya pembenarannya sing duwe HP. Ya. Zaman disi orang duwe HP, orang ketinggalan zaman. Iki wae do kemayu. Pengen duwe HP termasuk masih ngomong. Iya. Ora iso njaluk ajar ya kan, Bu? Iya. Tapi tadi ini memang memiliki banyak manfaat. Hanya kalau kita tidak bisa memperlakukannya, ini jadi lubang neraka. Karena bisa ghibah di sini. Ya, bisa melihat
ya, hal-hal yang harusnya tidak pantas dilihat. Bahkan ini bisa bermaksiat di sini. Orang sekarang zina tidak harus datang orangnya loh. Lewat HP bisa lewat HP. Yang perempuan ya ngetok di video call tanpa busana. Iya. Terus yang laki-laki di sini bersenang-senang dengan apa yang dia lihat, berzina. Jadi sekarang modelnya begitu. Jadi makanya kalau anak-anak kita kok ora ini ya nyuruh kamar, ini harus dicurigai juga karena dia lebih canggih daripada kita. Ya, harus dicurigai nak, lagi ngopo to nak kok ya mundur karo HP we. Ibu ditinggal ke, bapak ditinggal ke, ya enggak? Ini fenomena loh Bu terjadi. Sekarang tuh begitu. Makanya anak-anak kita upayakan dididik agama. Karena yang namanya bermaksiat sekarang tidak harus keluar rumah, bahkan tidak harus keluar kamar. Di dalam kamar bisa bermaksiat. Alhamdulillah. Ya, jadi inilah pelajaran kita pada kesempatan hari ini sampai nomor 5 ya Bu. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menambah ilmu kita tentang dinul Islam dan memberikan kebaikan serta keberkahan untuk kehidupan ya akhirat dan dunia kita ya. Sebelum ditutup ini ada mohon doa buat Bu Mutiah almarhumah adik Mbak Nur. Oh, jadi kakaknya adiknya Mbak Nur ya, adiknya Mbak Nur Sedo ini. Kita bersama-sama mendoakan ya Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ilman nafi'an katsiran wa amalan sholihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma balighna fi lailatul qadri. Allahumma balighna fi lailatul qadri. Allahumma balighna fi lailatul qadri. Khusus untuk Ibu Mutiah yang sudah Allah panggil terlebih dahulu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wagsilha bil ma'i wat thalji wal barad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wagsilha bil ma'i wat thalji wal barad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, terimalah semua amal ibadahnya, lapangkan kuburnya, berikan cahaya di kuburnya, luaskan kuburnya, dan jadikan kuburnya adalah taman-taman surga sebelum taman surga yang sebenarnya. Berikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.